Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep ulil albab dalam Islamic worldview, pandangan Islam. Ulil albab merupakan istilah yang sering kita dengar dalam Al-Quran yang merujuk kepada orang-orang yang memiliki akal yang cerdas dan hati yang bersih. Istilah ini seringkali diterjemahkan sebagai orang-orang yang berakal atau orang-orang yang berpikir secara mendalam. Lalu, apa definisi ulil albab? Secara harfiah, ulil albab terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama ulil yang berarti pemilik, dan albab yang berarti pikiran atau akal. Jadi ulil albab merujuk kepada mereka yang memiliki pikiran yang mendalam dan pemahaman yang bijaksana. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ciri-ciri ulil albab dalam beberapa ayat. Dan salah satu cara kita menguasai worldview, kita harus sering berinteraksi dengan Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Imran ayat 190-191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan isi kandungannya adalah ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ulil albab atau orang-orang yang berakal. Ayat ini banyak menggambarkan penciptaan langit dan bumi, proses bergantinya siang dan malam, serta fenomena alam lain yang menjadi kekuasaan mutlak Allah. Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Imran ini bahwa memotivasi manusia untuk memperhatikan ketinggian langit dan keluasan bumi serta semua yang ada padanya. Mulai dari gunung hingga lautan, pasir hingga hutan, hewan hingga tumbuhan serta ciptaan lainnya yang begitu menakjubkan. Ayat ini mengajak juga manusia untuk merenungi fenomena yang terjadi di alam semesta. Apa tujuannya? Agar bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur tempat di mana ia berada. Lalu bagaimana isi kandungan asbabun nuzulnya? Ketika itu usai sholat, Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh sampai janggutnya basah dengan air matanya. Kemudian Bilal datang untuk panggilan sholat subuh. Ia menemui beliau masih dalam keadaan terseduh-seduh, dalam keadaan berbaring. Bilal bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana aku tidak menangis wahai Bilal? Setelah Allah menurunkan ayat ini, celakalah hal Bilal, orang yang membaca ayat ini tanpa merenungkan dalam isinya. Jadi kalau kita lihat, Islam ini agama yang sangat mengajak manusia untuk berpikir. Gampangnya Islam ini ngajak orang pinter. Maka kehadiran Islam dimanapun saja Islam itu berkembang, pasti Islam itu membangun peradaban baru. Coba kita perhatikan ketika Islam masuk ke dalam kota Madinah. Madinah menjadi pusat peradaban. Islam masuk ke Nusantara ini sejak awal abad ke-7 Masehi. Islam sudah masuk ke negeri kita. Apa yang ditinggalkan Islam itu? Islam mengangkat derajat masyarakat Melayu menjadi masyarakat yang berpikir. Dari sebelum masuk Islam yang dominan di wilayah Melayu ini, kemudian apa yang namanya mitos atau mitologi itu? Ketika masuk Islam, apa yang diajak pada masyarakat Melayu? Mengajak Islam itu mengajak berpikir. Maka warisan peradaban Islam di Melayu ini juga peninggalan umat Islam. Misalnya bukan batu, tetapi banyak kitab-kitab akidah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Lalu apa peran ulil albab di dalam masyarakat? Ulil albab memiliki peran penting dalam masyarakat. Mereka adalah agen perubahan yang membawa kemajuan melalui pemikiran kritis dan kebijaksanaan. Di antara peran penting ulil albab adalah pemimpin yang bijak. Ulil albab seringkali menjadi pemimpin yang mampu memimpin dengan bijaksana, adil, dan penuh dengan pertimbangan. Kepemimpinan mereka didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam. Peran penting yang kedua yaitu sebagai penggerak ilmu pengetahuan.
Mereka juga adalah penggerak utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dalam sejarah. Kemudian banyak ulil albab juga yang menjadi ilmuwan, filosof, dan cendekiawan yang kontribusinya sangat besar bagi peradaban manusia. Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai pendidik dan penasihat. Ulil albab berperan sebagai pendidik dan penasihat yang membimbing masyarakat menuju jalan yang benar. Mereka menyebarkan ilmu dan kebijaksanaan serta memberikan nasihat yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Lalu, mengapa kita harus menjadi ulil albab? Menjadi ulil albab adalah aspirasi yang mulia bagi setiap muslim. Dengan menjadi ulil albab, kita tidak hanya meningkatkan kualitas diri kita, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan umat manusia secara keseluruhan. Terlebih lagi dalam era modern saat ini, tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, menjadi ulil albab sangatlah penting agar kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cara yang bijak. Selanjutnya, marilah kita semua berusaha untuk menjadi bagian dari ulil albab dengan selalu merenungkan ciptaan Allah, mengambil pelajaran dari sejarah dan mengintegrasikan akal sehat dengan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam upaya ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.